الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي والقلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wata'awanu, dan saling tolong menolonglah siapa kalian, alal birri, atas kebaikan, wal taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah tolong menolong siapa kalian, alal ismi, atas berbuat dosa, wal udwani, dan permusuhan. Wattaqu, dan bertakwalah siapa kalian Allah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu syadidul iqabi, siksanya sangat berat. Masya Allah. Shadaqa, maha benar siapa Allahu Allah, al-adimu, yang maha agung. Terima kasih kepada kori kita Fathul Bahri dan juga Miftah yang sudah melantunkan ayat suci surah Al-Maidah ayat 2. Baik pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada dan adik-adik santri yang sudah hadir. Saat lagi kita akan mendengarkan penjelasan tausiah dari Ustadz Taufikur Rahman kali ini mengenai tafsir dari surah yang baru saja dibacakan, surah Al-Maidah ayat 2. Kira-kira seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya? Silakan Ustadz. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang membeli opak, jawab salamnya kurang kompak. Boleh keluarin lagi kata-katanya, boleh? Kata-kata cakep boleh? Beli nasi uduk, beli nasi ulam. Arah Kuitang lewat jalur Perumnas. Yang pada duduk semoga ikhlas menjawab salam. Saya doain yang pada punya utang cepat lunas. Amin. Waduh, udah punya utang santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah. Pengatur acara kita Mas Hilbram, makasih. Santriyin As-Siddiqiyah rahimakumullah. Mari kita simak. Ini yang di hadapan saya ada tafsir Al-Qur'anil Azim dari Ibnu Katsir jilid kedua, yang dimana suratnya surat Al-Maidah ayat kedua. Qala Syekhuna Mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fidarain. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
La tuhillu, janganlah kamu sekalian melanggar sya'airallah, akan syiar-syiar Allah. Walas syahrul haram, dan juga janganlah kamu sekalian merusak, mengganggu akan kesucian bulan-bulan haram. Walal hadiah, dan juga kamu jangan sekalian merusak, mengganggu binatang kurban, onta dan yang lainnya. Walal qalaidah, dan juga binatang kurban yang sudah ditandai. Wala aminal baital haram, dan janganlah kamu sekalian mengganggu orang-orang yang bermaksud masuk ke tanah haram Mekah Madinah. Ya betaguna, mereka mengharapkan masuk ke tanah haram Mekah Madinah. Kemana nak? Ustaz doakan biar kalian juga bisa segera sampai ke Mekah dan Madinah. Yang aminnya kencengan kasih duluan ya Allah. Yang malas-malasan nyampe bandara aja deh. Ya semangat ya. Saya terusin, mereka mengharapkan fadlan, anugerah, karunia, mirrobbihim, dari Tuhan mereka, waridwana, dan keridoannya. Wa idza, dan apabila halaltum, kamu sekalian sudah halal, udah selesai wajib hajinya, udah kelar rukun hajinya, jadi udah boleh lepas ihram, karena di saat pakai ihram itu banyak larangan-larangannya. Nah udah selesai, udah bebas, fastodu, boleh kamu sekalian melaksanakan berburu kembali. Wala yajrimannakum, dan janganlah kebencian kamu sekalian sana'anu qaumin, terhadap suatu golongan, ansaddukum, yang dimana golongan tersebut mencegah kamu sekalian anil masjidil haram, untuk masuk ke masjidil haram. Antak tadu, sehingga kamu sekalian berbuat melampaui batas. Oleh karenanya wa ta'awanu, dan kamu sekalian saling bertolong menolonglah, alal birri, atas kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan sekali-sekali kamu sekalian saling tolong menolong, alal ithmi, di atas perbuatan dosa, wal udwan, dan dalam hal permusuhan. Wattaqullah, dan takutlah kamu sekalian hanya kepada Gusti Allah. Innallaha, sungguh Allah Ta'ala, syadidul iqab, sangat dahsyat ancamannya. Santriin as-siddiqiyah rahimakumullah, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, yang tadi saya bacakan surat kelima juz ke-6 ayat kedua, sangat jelas di ayat kedua ini pada bagian akhir ada perintah buat kita semua, dan saling tolong menolonglah untuk hal kebaikan dan juga nilai ketakwaan. Anak-anak santriin, kedengaran gak nih? Jadi silakan kalian saling berlomba-lomba tolong menolong buat kebaikan dalam belajar. Tapi tolong jangan saling tolong menolong karena masih belajar untuk hal cinta dulu. Jawab yang jujur nih, cinta nggak sama Rasulullah? Sayang nggak sama Rasulullah? Kalau cinta dan sayang sama Rasulullah, berarti Rasulullah ngajarin pacaran nggak? Ah kurang kompak jawabannya. Rasulullah ngajarin pacaran nggak? Berarti kalau Rasulullah nggak ngajarin pacaran, berarti pacaran manfaat apa maksiat? Berarti kalau tahu pacaran maksiat, berarti pahala apa dosa? Berarti kalau tahu pacaran maksiat dan dosa, habis ngaji di Cahaya Indonesia janji yang punya pacar terusin apa putusin? Alhamdulillah. Ya udah janji loh, udah janji. Keluarin kata-kata cakepnya boleh? Boleh? Jangan dulu naik onta sebelum baca bismillah.
Jangan dulu kalian bicara cinta sebelum kalian selesai sekolah. Dari ayat ini mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Gimana fadilahnya? Nih, dikorelasikan lewat satu hadis. Apa kata Rasulullah? Man nafasa an mu'minin. Disimak nih. Siapa orang yang memberikan kelapangan, kemudahan terhadap saudaranya yang beriman, kurbatan, dari kesulitan saudaranya, min kurabid dunya, terutama kesusahan dunia, nafasallahu anhu, niscaya Allah berikan kemudahan buat orang tersebut, min kurabil yaumil qiyamah, dari kesusahan saat di yaumil qiyamah. Waman yassaro ala mu'sirin, siapa orang yang memberikan kemudahan terhadap seseorang saudaranya yang lagi payah, yang lagi kesusahan, yassarallahu alaihi, maka buat orang tersebut Allah akan berikan kemudahan dirinya fid dunya wal akhirah, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Coba santri jawab, kalau di kobong, di kamar, kadang ada nggak yang kehabisan bekal dari abah ibunya karena belum dapat kiriman, begitu jajan, ada nggak yang minjem? Ada. Terus kalian punya uang pinjaman, kalian pinjemin nggak? Yang benar. Pinjemin nggak? Pinjemin. Itu berarti bagus melaksanakan. Tapi tolong, udah sahabat ngasih pinjaman, yang minjem harus tahu diri. Karena banyak Mas Ibrahim nih di zaman now, giliran minjemnya lembut, giliran minjemnya baik, giliran mulanginnya itu yang minjem, mohon maaf, nagih ngingetin, galakan dia. Selalu jawabannya tar sok, ntar besok. Tolong nih, satu hadis di saat orang yang minjem tapi nggak bertanggung jawab, disimak nih para pemirsa Cahaya Indonesia. Apa kata Rasulullah? Ayyuma rojulin, orang yang mana saja, ya dainan, yang dia niat meminjam sesuatu, tapi punten, di mana meminjam sesuatu wahwa mujmiun an la yuwafiyahu illahu laqiyallaha sarikon, tapi dia di hatinya nggak ada niat buat mengembalikannya, maka besok di yaumil qiyamah Allah bertemu dengan dia orang sebagai pencuri. Allah perlihatkan bertemu dengan Allah, terponis sebagai maling. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Boleh keluarin kata-kata cakepnya, boleh? Ngemil kentang di atas perahu layar dari Bu Nia orang Tanjung Barat. Urusan utang wajib dibayar, karena nggak selesai di dunia akan kebawa sampai akhirat. Terima kasih Ustadz Taufikur Rahman. Memang betul Ustadz, memang kita harus jadi orang yang selalu tolong menolong, tapi ingat dalam kebaikan. Kalau ada yang membutuhkan kita bantu, kalau ada yang perlu uang kita pinjemin. Tapi yang minjem juga harus sadar diri. Jangan jadi orang yang galakan yang minjem daripada yang minjemin ketika sudah saatnya mengembalikan hutangnya. Tapi semoga kita berdoa sama-sama ya adik-adik ya. Semoga orang-orang yang berhutang itu segera dihebatkan dan diperbanyak rezekinya, supaya bisa segera mengembalikan uangnya. Begitu ya Ustadz ya. Baik, silakan adik-adik yang mau bertanya langsung kepada, sudah ada, kepada Ustadz Taufikur Rahman. Silakan. Dengan namanya siapa dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, nama saya Windu Aji. Saya ingin bertanya Ustadz. Silakan nak. Pertanyaannya, bagaimana, apa hukumnya jika kita selalu menolong orang
yang selalu berpangku tangan kepada kita, Ustadz. Ya. Terima kasih. Baik, Ustadz, silahkan Ustadz. Baik, ya. Jadi orangnya udah kebiasaan selalu begini, selalu berpangku tangan. Ya, kembali kepada tadi, buat orang yang menolong, tanamkan dalam hati kita, tiada hari tanpa menolong. Ya, tanamkan dalam hati kalian. Dan selalu tanamkan mindset al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalian dari sekarang niatkan mau jadi peminta apa penolong? Penolong. Mau jadi yang nerima apa yang memberi? Memberi. Udah janji tuh. Ntar jadi orang-orang besar kalian nggak boleh pelit. Oke? Nah, ini bagaimana sekarang konsekuensi buat mereka yang selalu mengharapkan penerimaan, mengharapkan selalu pemberian orang. Serem loh Mas Ibran. Ini saya bacakan hadisnya ya nak. Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Sholihinnya, di dalam bab dermawan dalam kebaikan, sampai Kanjeng Nabi bersumpah. Berarti kalau Kanjeng Nabi bersumpah, ini urusan penting apa biasa-biasa? Penting. Apa kata Rasulullah dalam sumpahnya? Salah satun uksimu alaihinna. Aku bersumpah 3 hal, kata Nabi. Sumpah Nabi yang pertama, mana koso malu abdin min sodako. Tidak ada ceritanya harta jadi berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Itu yang pertama. Berarti kalau kalian sekarang terus belajar, sekarang besok jadi orang besar, gemar bersedekah, harta jadi nambah apa berkurang? Yang kedua, wala fataha abdun mas'alatan, wala fatah abdun baba mas'alatin, illa fatahallahu ta'ala baba fakrin. Nih masuk jawaban ini. Yang selalu mengharapkan pemberian orang. Dan tidaklah seseorang yang di hatinya udah nggak ada rasa malunya untuk kepentingan pribadinya, bukan buat kepentingan pesantren, bukan buat kepentingan masjid, bukan buat kepentingan orang banyak, tapi buat kepentingan pribadinya, selalu nyapir, meminta, bahkan bangga. Illa fatahallahu ta'ala baba fakrin. Maka buat orang yang seperti itu nak, dengerin ya, buat orang yang seperti itu, hakikatnya Allah lagi bukakan pintu kemelaratan di dalam kehidupannya. Serem apa enggak tuh? Serem apa enggak? Aram-aram berasa anget, serem banget. Nah, begitu Mas Ibram. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Taufikur Rahman. Semoga cukup jelas jawabannya ya. Dan sekaligus juga itu menjawab pertanyaan dari Anda yang tidak bisa hadir di sini yang ingin bertanya langsung ke Ustadz Taufikur Rahman. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Taufikur Rahman yang sudah memberikan pemaparan tafsir dari surah Al-Maidah ayat 2. Setelah ini pemirsa, kita akan sama-sama mendengar pemaparan dari guru kita selanjutnya. Pemaparan dari surah Al-Isra ayat 33 dari Kiai Haji Muhammad Wahid Nuruddin sebentar lagi. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati.